ujian. Untuk bahan ujian itu sampai dengan bab sebelum ini. Nah, soal-soalnya yang terakhir belum saya bahas. Nanti akan dibahas Kamis. Nah, jadi untuk Selasa ini kita lanjut dulu teorinya. Yang ini nggak ikut UTS. Yang Kamis nanti ikut UTS. Ya. Soal-soal persamaan diferensial belum kita bahas. Saya taruh di belakang Kamis supaya dekat dengan UTS ya Jumat. Sabtu. Oke, kita akan masuk ke konsep yang namanya integral tentu. Integral tentu ini konsepnya berbeda sekali dengan integral tak tentu atau anti turunan yang udah dibahas di minggu lalu. Jangan ngobrol. Oke, ya. Jadi kalau di SMA kalian mungkin integral dari X pangkat 3 dari 1 sampai 5 tinggal dicari anti turunannya. Kemudian masukkan batas atasnya dikurangi batas bawahnya. Nah, itu dari mana itu ya? Nah, itu nanti agak belakang. Oke. Nah, integral tentu ini yang akan dikaji adalah ini nih nanti. Di bab ini. Oke. Ininya dibaca sendiri aja. Saya akan langsung masuk ke teorinya. Yang pertama itu kita akan munculkan dulu notasi sigma ini. Bacanya sigma ini ya. Nah, ini perjanjian aja untuk menyingkat penulisan yang panjang di kanannya ini. Disingkat seperti ini. Ini bacanya gini. K nilainya jalan dari 1 sampai N. Ininya AK. AK artinya apa? Masukkan K-nya 1, dia jadi A1. K-nya 2 jadi A2. K-nya 3 A3 sampai N. Sampai AN dijumlahkan. Gitu ya. Perjanjian notasi. Dengan ini maka saya punya ini apa lagi? Bekas kali ya. Ini berapa? Tadi udah dibaca. Berapa? Dapat dari mana? Nah, masukkan K-nya 1. K-nya 1, ini AK-nya selalu 1. Jadi A1, 1. Masukkan K-nya 2. A2 berapa? 1 juga. Karena AK-nya ini selalu 1. AK-nya 3, A3 1 juga. Sampai K-nya N, AN-nya 1 juga. Jadi sigma dari 1 adalah N, gitu ya. Oke. Ini N. Sigma C, ini juga udah ketulis duluan ya, bekas yang tadi pagi. Lupa. Ke-save dia. Gitu ya. Ini tadi apa? N. Kalau C, ini berarti kan A1-nya, ini A1 kayak di sininya, A1-nya C, A2-nya C, A3-nya C, karena dia konstanta, sampai AN-nya sama dengan C sendiri. Jadi hasilnya CN. Kemudian kalau ada C kali AK, nah kalau ini indeksnya K, di sini semua yang nggak dipengaruhi oleh K, nggak ada K-nya, bisa loncat indah ke depan. Jadi kayak ini bisa C-nya keluar. Jadi yang dihitung ini. Kalau ini sigma AK tambah BK bisa dipisah. Sigma AK tambah sigma BK. Kalau kurang, jadi ini ada 2 rumus. Kalau kurang, ini juga kurang. Begitu. Nah, nanti ini dipakai untuk menghitung integral tentu ya. Nah, segitu dulu. Kita lihat contohnya. Sebelum contoh, ini ada beberapa rumus yang akan kita pakai. Kita nggak akan membahas buktinya ya. Kalau mau dibuktikan ini paling umum pakai induksi matematik. Tapi ada cara lain juga yang lebih simpel. Nah, kita percaya aja.
sigma, salah lagi ini ya. Mana? Saya hapus dulu. Bentar, ini saya perbaiki dulu. Kalau sigma K dari 1 sampai N, dari K, berarti A1-nya 1 ya. Kalau K-nya 1, ini 1. K-nya 2, ini jadi 2. K-nya 3, ya 3. Ini. Nah, itu udah dibuktikan bahwa hasilnya sama dengan ini. Ini sebenarnya deret aritmatika itu ya. Rumusnya udah ada. Bisa juga pakai induksi matematik buktikannya. Sigma dari K kuadrat yang isinya adalah ini. Itu kalau dihitung dapatnya ini. Dan sigma dari K pangkat 3 adalah ini. Kenapa ini disederhanakan gini? Karena yang kiri ngitungnya kan panjang. Kalau yang di kanan, kalau diberikan N-nya 10, ya udah hanya satu suku aja ini dihitung N-nya 10. Nggak harus 10 kayak ginian. Begitu. Ini 3 ini harus hafal. Yang ke-1 sama ke-3 gampang, karena yang ke-3 itu tinggal yang ke-1 aja dikuadratkan. Ya. Saya ini kalau mikir-mikir rumusnya nggak ingat, tapi kalau ngerjain soal, tulis-tulis itu ingat gitu, jangan banyak dipikir. Karena udah dulu sering latihan, jadi udah apal tangannya. Meskipun otaknya udah karatan, tangannya masih apal. Moga-moga kalian di ujian gitu. Udah nggak usah mikir lagi. Nulis aja. Dan benar. Oke, contohnya ini kita lihat. Tentukan ini. Apa sih tulisan soalnya? Tentukan ini sebagai fungsi dari N. Maksudnya kayak gini. Kalau ini kan ada K-nya. Setelah disederhanakan, itu menjadi rumus ini udah nggak ada K-nya lagi. Hanya ada bergantung N aja. Oke. Caranya gimana? Kita lihat. Ya ini saya kalikan dulu aja. Satu per satu. Ini saya perkalikan. Hasilnya ini. Kemudian saya pisah. Sigma ini ditambah sigma min I ditambah sigma min 3. Gitu. Nah, yang nggak ada I-nya. Oh ya, ini indeksnya pakai I. Tadi K sama aja. Yang nggak ada I-nya, saya keluarkan. Ini 4 bisa keluar. Min 1, ini min 1 kali I, min 1 aja bisa keluar. Min 3 bisa keluar ya, minnya. Sebenarnya ini konstanta, min 3-nya keluarin aja ini. Tinggal 1 itu ya. Nah, sigma 1 tadi berapa? N. Sigma I. Lupa lah sigma I mah ya. N kali? Ngintip ya kecatatan. Kirain udah apa. Dan sigma I kuadrat tadi udah ada ya. Saya ganti nih pakai rumus ini. Sigma I ini, sigma I kuadrat ini. Gitu. Udah, selanjutnya tinggal disederhanakan aja ini. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sigma tinggalkan dulu, nanti akan dipakai lagi. Sekarang kita masuk ke yang namanya ini. Menghitung luas. Nah, luas itu mula-mula didefinisikan untuk persegi panjang aja. Ini nggak tahu sebelum Archimedes ini tahun ini 287 sebelum Masehi. Ini sebelumnya lagi udah didefinisikan. Jadi jangan tanya ke saya kenapa definisinya seperti ini gitu ya. Pokoknya persegi panjang itu luasnya adalah panjang kali lebar atau panjang kali tinggi gitu. M kali T gitu ya. Itu perjanjian. Yang lain diturunkan. Kalau saya punya jajaran genjang seperti ini, gimana ngitung luasnya? Dibuatlah garis pertolongan ini tegak lurus atau tingginya.
Nah, yang pink ini, bukan pink, aduh, buta warna. Ini apa ya? Ungu sangat muda itu ya. Biru muda sekali atau apalah, nggak tahu. Pokoknya yang ini saya pindahkan ke sini. Sehingga ngitung luas jajaran genjang, saya hitung aja sebagai persegi panjang yang ini. Kembali M kali T. Jadi untuk selanjutnya jajaran genjang tinggal alas kali tinggi. Segitiga siku-siku. Nah, dibikinlah segitiga siku-siku di sini yang sama dan sebangun. Luas seluruhnya M kali T. Segitiga ini ya setengahnya. Jadi dapatlah rumus setengah alas kali tinggi. Segitiga sebarang dibagi 2. Jadi segitiga siku-siku kiri kanan. Dihitung pakai rumus yang ini, dijumlahkan ketemu ini. Poligon tuh segi N. Nggak harus beraturan, segi N. Sisinya bisa berapa aja. Ngitungnya gimana? Ya kita pecah-pecah jadi persegi panjang sama segitiga. Sehingga sampai gambar yang kelima, untuk menghitung luas poligon, rumusnya udah baku. Udah fix lah ya. Udah bisa dihitung. Nah, masalahnya bagaimana menghitung luas lingkaran? Jari-jarinya satu aja. Minum dulu. Hah? Poligon infinite. Pakai poligon apa? Poligon yang sisinya ditambahin banyak. Sampai dapat pi. Sampai dapat pi. Pi-nya dari mana? Ya. Tanya Archimedes. Tanya Archimedes sudah mati dia. Coba kita hitung ya. Kata dia pakai poligon yang banyak. Nah, untuk menghitung luas lingkaran ini, si Archimedes udah melakukannya. Lihat, 287 sebelum Masehi. Nah, ini. Dia hebat sekali nih. Berarti dia udah lebih, ilmunya udah lebih dewa daripada Yesus ya. Ya, dia 28 tahun sebelum kelahirannya udah bisa ngitung ini. Hebat sekali. Dan udah reinkarnasi mungkin udah ribuan kali. Jadilah si playboy. Oke. Archimedes melakukannya sebagai berikut. Ngitung luas lingkaran jari-jari satu. Nah, kita lihat. Nggak usah terlalu di ini. Intuitifnya aja. Karena yang dipakai di integral nanti bukan yang ini. Idenya aja yang dipakai. Lingkaran jari-jari satu ini dia bikin ini. Dia bikin segi 4 beraturan di dalamnya. Dan ini poligon. Gampang dihitungnya ya luasnya. Yang krem ini kan ini jari-jarinya 1. Ini juga 1. Berarti luas sebuah segitiga ini 1 kali 1 dibagi 2. Setengah alas kali tinggi. Ada 4. 4 kali setengah. 4 kali. Ya, luasnya berapa ini tadi? 1 kali 1 bagi 2. Setengah. Setengah, 4 kali. Jadi luasnya 2. Nah, karena Archimedes ini nggak sibuk. Nggak harus kuliah di Jatinangor dia. Jadi dia nyantai aja. Sekarang saya bikin segi 8. Dihitung lagi luasnya. Selama poligon, ngitungnya gampang. Ya tentunya dibagi-bagi segitiga-segitiga ya. Ini segitiga ke sana. Ini udah tahu panjangnya, ini udah tahu panjangnya. Sudutnya di sini juga udah tahu. Pokoknya bisa dihitung luasnya. Ada berapa biji itu. Dihitung sama Archimedes. Dapat segini luasnya. Kemudian dia. Ini nggak usah ujian PRD. Jadi dia bikin aja segi 16. Ya nyantai, nggak usah ujian kimia, nggak usah apa. Nyantai aja ngitungin poligon. Dapat luasnya sekian. Tujuannya apa? Kita lihat makin banyak N-nya, si poligon itu makin menghampiri luas lingkaran ya. Tapi luas poligon selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Ini kelihatannya udah berimpit. Kalau dilihat sama mikroskop elektron, oh masih banyak celahnya. Gitu ya. Bikin lagi dia
segi 32. Dihitung lagi luasnya yang krem ini. Dapat sekian. Bikin lagi dia 256. Di mana gambarnya di sini udah nggak kelihatan. Tapi dihitung luasnya. Belum kapok-kapok juga si Archimedes. Bikin lagi 1024. Ya tenang aja, dia banyak waktu. Nggak usah ujian fisika kimia ya. Nah, luasnya dihitung. Tapi berapapun poligonnya selalu lebih kecil dari luas lingkaran, betul? Kan selalu di dalamnya, meskipun ya bedanya udah sedikit gitu dengan luas lingkaran. Nah, yang hijau ini Archimedes belum bisa, tapi akan kita pakai. Dia kalau Archimedes ya udah aja sampai hampirannya cukup bagus, udah itu. Nah, kita lihat sekarang. Luas poligon, saya namakan poligonnya PN, poligon dengan N sisi itu, selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Maka limitnya saya limitkan kiri kanan. Ini ditambah sekarang limit N menuju tak hingga. Archimedes belum bisa dulu pakai limit ya. Tak hingga. Kalau dilimitkan menuju tak hingga, yang ini jadi apa? Tetap luas lingkaran kan? Karena luas lingkaran kan konstanta. Yang memang kita belum tahu nilainya, tapi konstan, nggak berubah-ubah. Yang ini tergantung N-nya. Nah, kalau dihitung, pakai ilmu kalkulus, pakai limit, dan dirumuskan dulu PN-nya, itu akan didapat ini. Kecepatan. Sorry. Luas ini, maka limitnya, ingat kalau F kecil G, limitnya bisa sama. Nah, limit ini kalau dihitung, itu dapatnya nilainya pi. Dan luas lingkaran lebih besar sama dengan pi itu ya. Lingkaran jari-jari 1. Ini soal bonus nggak ya? Ini gampang nih. Hitung ini gampang. Rumuskan PN-nya secara umum. Dilimitkan. Dapat dia. Angkanya pi nanti. Nggak bonus ah. Nanti kebanyakan bonus si profesor. Oke, begitu. Nah, sekarang lanjut lagi dengan yang berikutnya. Archimedes mengulangi proses tadi. Ini salah. Linknya salah. Sebentar, linknya salah. Sekarang Archimedes melakukan hal yang sama, tapi pakai poligon yang di luarnya menyinggung lingkaran. Bikin segi 4 menyinggung lingkaran. Hitung luasnya. Gampang hitung luasnya ya. Kemudian dijadiin segi 8. Di luar lingkaran nih. Lingkarannya di dalamnya. Didapat luas segini. Segi 16 sekian. Segi 32 sekian. Segi 256 sekian. Nah. Kalau poligonnya saya namakan sekarang TN. Berapapun N-nya, TN sama luas lingkaran gede mana? Luas lingkaran pasti lebih kecil dari luas poligon TN, karena TN di luarnya. Oke. Kenapa sih itu jadi jauh-jauh gitu ya? Kamu kenapa jauh-jauh? Itu yang 4 pindah. Lanjut dulu. Limit kan? Yang kiri nggak usah pakai limit karena dia konstanta luas lingkaran. Luas lingkarannya tertentu. Nah, yang ini kalau dilimitkan luas poligonnya dapat nilainya pi. Nah, kita lihat hasil sebelumnya. Hasil sebelumnya katanya luas lingkaran lebih besar sama dengan pi. Jadi saya tulis ulang. Luas lingkaran lebih besar dari pi.
hasil yang berikutnya, yang kedua, luas lingkaran lebih kecil sama dengan pi. Saya tulis di sini lagi. Nah, menurut prinsip Apit, maka luas lingkaran persis sama dengan pi. Gitu ya. Oke, jadi luas lingkaran ini ketemu adalah pi. Karena dari sini dia lebih besar sama dengan pi, tapi dari sini lebih kecil sama dengan pi. Oke, ini hanya untuk ide ke integral tentu. Jadi ini bisa kita tutup saja. Ini juga ditutup. Nah, sekarang ide si Archimedes akan kita pakai untuk memunculkan integral tentu menghitung luas ya. Gini ceritanya. Perhatikan sebuah daerah yang dibatasi oleh ini. Parabola gampang. Parabola X kuadrat dinaikkan 1 ke atas. Garis X1, X sama 1, X sama 3, dan sumbu X. Nah, yang kiri ini. Ini parabola ke sini harusnya ya. Parabola ke sini. Saya gambar dari 1 sampai 3 aja. Dibatasi, juga sumbu X. Nah, ini yang krem ini. Krem ya, atau apa? Kalau di sini mah krem. Itu mah. Hah? Apa? Pink. Enggak. Pink. Krem. Mau kita hitung luasnya. Idenya kayak si Archimedes. Ini penting. Kalau ini menyangkut nanti masuk ke integral tentu. Tapi kita nggak pakai poligon kayak si Archimedes. Kita hanya pakai persegi panjang aja seperti ini. Tentu saja kalau pakai persegi panjang kuning, kita lihat ini ada galatnya sebesar yang ungu. Kekurangan dalam hal ini ya. Nah, berdasarkan hampirannya dikenal nanti ada 3. Yaitu jumlah riman kiri, jumlah riman kanan. U-nya kenapa gede ya? Jumlah riman tengah. Apa bedanya kita lihat gini. Satu-satu. Jumlah riman kiri. Nanti kalian baca sendiri aja. Saya jelaskan aja. Prinsipnya. Interval ini. Saya bagi satu interval aja. Ya ini satu interval. Kemudian saya bikin persegi panjang. Ditentukan ujung kirinya. Nih left riman. Ujung kirinya. Tingginya sekian. Lebarnya selebar ini. Nah gitu. Ya. Lebarnya sepanjang interval ini. Tingginya ujung kirinya. Dihitung nih si kuning. Oh tentu saja. Si kuning dibandingkan yang krem ini. Bedanya jauh. Tapi hampirannya ini intervalnya. Untuk memperbaiki. Maka intervalnya dibagi 2. Dibagi 2. Interval 1, 2, dan 2, 3. Di setiap subinterval, ini ditentukan ujung kirinya, bikin persegi panjang. Subinterval kedua, ujung kirinya, bikin persegi panjang. Nah, gitu. Ngikuti nggak? Oke. Lanjut. Masih galatnya masih gede ya. Sekarang subintervalnya dibagi 4. Nah, 4. Jadi nggak pakai poligon ya. Nanti integral tentu pakai persegi panjang aja. Subinterval yang pertama pakai ujung kirinya tingginya. Subinterval kedua pakai ujung kirinya. Subinterval ketiga pakai ujung kirinya penentu tingginya. Dan yang keempat pakai ujung kirinya. Nah, hampirannya udah lebih bagus dari sebelumnya ya. Yang sebelumnya galatnya itu yang putih-putih ini. Yang sebelumnya galatnya segini. Sebelumnya lagi segini. Ah, gitu ya. Oke. Sekarang ganti jadi 8. Jadi 16. 32. 64. 1000. Kita lihat
makin kurus-kurus persegi panjangnya makin bagus. Pantesan cewek-cewek pengennya kurus. Sampai tangannya itu, pergelangan tangannya sebesar jari ini. Aduh, aku masih gemuk katanya. Aduh, wanita memang susah. Betulan lihat di internet itu yang diet-diet gitu. Oh, kakinya udah segede jari gitu ya. Masih merasa gemuk. Makin kurus-kurus makin bagus. Ini lebar kakinya selebar ini nih. Itu kayak biting gitu ya kalau jalan. Masih itu. Oke, lanjut. Sekarang ada yang namanya right Riemann sum. Kalian udah bisa ngeduga. Tingginya pakai ujung kanannya. Satu subinterval ini dihitung tinggi kanannya. Penentu tinggi persegi panjangnya. Buat persegi panjang. Kemudian dibuat dua intervalnya. 1, 2, 2, 3. 1, 2 pakai ujung kanannya. Ini. 2, 3 pakai ujung kanannya juga. 4 ini pakai ujung kanannya. Yang ini pakai ujung kanannya. Yang ini pakai ujung kanannya. Yang ini pakai ujung kanannya. Gitu ya. 8. Lihat, makin banyak pembagian ini istilahnya partisi. Makin dipartisi makin banyak, makin bagus hampirannya terhadap nilai luas di bawah kurva ini. Gitu ya. Ya, pokoknya makin bagus, ngitungnya harus makin banyak, makin capek. Gitu ya. Oke, itu namanya right Riemann sum. Oke. Satu lagi. Ada yang namanya center Riemann sum. Dari namanya jelas, berarti penentu tingginya adalah titik tengahnya. Jadi kalau satu subinterval aja, tingginya di titik berapa? Di titik 2. Di titik 2, tingginya ini sampai grafik, bikin persegi panjang. Ya, tingginya ini. 2 subinterval, yang kiri di berapa? 1,5, yang di sini 2,5. Nah, ini 1,5, hitung tingginya. Buat persegi panjang. Yang ini di sini di 2,5 bikin tingginya sampai grafik, bikin persegi panjang. Terus gitu ya. Sama aja hampirannya makin banyak n-nya makin bagus. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan ngitung yang kayak barusan. Coba. Sama, diberikan grafik ini sepanjang interval 1, 3. Jadi tahapnya adalah, sekarang saya nggak akan ngitung dari n-nya 1, 2, 4, 8, 1000 itu ya. Tapi n sembarang. Jadi interval ini, nanti kecepatan ngomongnya. Misalkan luas di bawah kurva ini yang krem adalah L. L ini konstan ya. Nilainya satu nilai aja. Nggak bisa diubah-ubah. L ini. Nah, akan dihitung L ini belum tahu. Caranya dihampiri oleh persegi panjang kayak tadi. Kita akan hampiri dulu dengan ini metode jumlah Riemann kiri ya. Nah, caranya ini dihapus dulu. Caranya kita partisikan atau dibagi-bagi itu ya interval ini atas n bagian. Jadi intervalnya ini 1, ini 3, saya bagi n bagian. Sama lebar aja. Meskipun nanti konsepnya nggak usah sama lebar. N bagian. Ini namakan yang paling kiri X0, X1, X2, sampai yang paling kanan Xn. Lebarnya ini berapa? Saya sebut delta X lebarnya. Berapa? Hah? 3 kurangi 1 dibagi N, betul? Lebar ini
Lebar seluruhnya 3 kurangi 1 dibagi N bagian. Dah? Saya ikuti. Nulisnya gini nih. Bentuk partisi X0-nya 1. Ini tadi kan 1. Kemudian X1, X2, X3, dan seterusnya. Sampai X yang terakhir ujung kanannya. Kemudian delta X-nya tadi adalah, nah delta X itu kita sepakati delta X itu adalah XI min 1, XI, nah ini delta X. XI dikurangi XI min 1. Sebenarnya mau nulis XI plus 1 dikurangi XI juga sama aja nilainya. Cuma kita sepakati pakai indeks ini. Kalau delta X, XI min 1 ya. Supaya konsisten nanti ke bawahnya. Nah, delta X tuh ini. Dan lebar ini tadi adalah lebar lebar intervalnya dibagi N. Gitu. 3 kurangi 1 dibagi N. Kemudian, nah, saya mau merumuskan sekarang. Kok muncul itu? X1 sama dengan, ini nih ya, X1 yang ini ya. X1 itu adalah X0 ditambah delta X. Betul? Kan ini lebarnya delta X tadi. Nah. X2 sama dengan X0 ditambah berapa? 2 kali delta X, betul? Karena X0 ke X1 delta X lagi. Jadi X2. X yang ke I apa? I delta X ya. X. Oh, enggak, udah X. Sama dengan, kalau di soal ini, X0-nya 1 ya, ujung kiri. Delta X-nya tadi 2 per N. Sama dengan 1 ditambah 2I per N. Itulah ini. Paham? Hitam, paham? Baju hitam. Oh ya, dia pintar. Dia nggak dipanggil hitam, nggak ngelihat. Karena nama saya bukan hitam. Gitu. Nama saya Charles. Charles bukan. Biar keren lah Charles. Raja Inggris. Siapa? Sigoski. Makacin kali. Oke, paham? Oke. Kalau XI min 1 jadi apa? Langsung kayak gininya. 1 ditambah 2 kali I min 1 per N gitu ya. Ya ini XI, ininya I. Kalau I min 1, ya ini ganti I min 1. Oke, terus. Nah, sekarang kita, aduh ini bekas yang tadi ya, ke save. Sebentar, saya hapus dulu. Untuk menjelaskan. Nggak mau. Nge-hang. Tuh, nge-hang. Nge-hang ya. Loh, nggak mau. Gimana rekamannya hilang? Cabut dulu ininya kali. Hidup. Gimana nih nge-hang? Bisa gimana? Oh, ditutup. Dibuka lagi. Jalan. Cancel. Tuh, jalan lagi, benar. Lain kali ingetin ya, ditutup. Dinyalain lagi. Rekamannya masih hidup nggak ya? Tapi dia bergetar gini. Nah, rekamannya dilanjut ya, tadi keputus. Sekarang perhatikan subinterval ke I. Subinterval ke I ini konvensinya kita sepakati sebagai berikut. Ini tadi ada X0, X1, X2,
X3 sampai Xn. Gitu ya. Nah, X yang ini namanya subinterval ke-1. Yang ini subinterval ke-2. Jadi kalau subinterval yang ketiga apa? Itu adalah X2 sampai X3 ya. Kalau subinterval ke I, XI, XI min 1. Nggak bisa ngapus nih. Bodoh lagi ininya. Nggak mau tuh. Bisa video aja. Lah, mulai ngaco lagi nih. Sebentar, soalnya lanjut. Kita habis waktu nih. Jadi ini X0, X1, ini subinterval ke-1 ya mulainya. Sehingga tadi interval ke I itu adalah XI min 1 sampai XI. Ya. Jadi banyak notasi, bingunginnya baru gitu. Ini. Yang di sini digambarkan di sini nih. XI min 1 sampai XI itu ya. Perhatikan subinterval ini. Nah, kita akan menghitung pakai jumlah Riemann kiri. Jadi di subinterval ini dibuatlah persegi panjang, ditentukan ujung kirinya. Ini lurus aja. Nah, itu ya. Ini nggak ngepas. Gitu. Oke, saya buka lebih lanjut. Nah, ini dibuat persegi panjang, ditentukan ujung kirinya. Berarti tingginya ini adalah sama dengan nilai fungsi di titik XI min 1. Ini kebaca nggak? Hilang. Kenapa kamu hilang? Nah, ini tingginya adalah nilai fungsi di titik XI min 1. Lebarnya delta X. Luasnya yang biru ini adalah ini kali ini. Ya, anak SMP juga bisa. Oke, luasnya saya makan. Kenapa pakai indeks I? Karena ini subinterval ke I. Kenapa pakai delta? Karena ini baru di delta X aja. Gitu ya. Jadi baru delta luas. Delta luasnya ini. Oke. Nah, kita lakukan bikin persegi panjang seperti ini di setiap subinterval. Tuh, di setiap ini. Yang subinterval ke-1 pakai ujung kirinya. Subinterval kedua pakai ujung kirinya. Paham? Ngantuk ya? Kegampangan. Si Profesor Francis kabur dari sini dia. Mau ngantuk soalnya. Hah? Apa? Hah? Nah, kita akan hitung luas persegi panjang ini. Coba kalau saya hitung. Luas persegi panjang ini semuanya. Yang ke-1 luasnya berapa? Yang ini. Hah? Apa F1? F? Ya, X0 betul. Kali delta X. Yang kedua, X1 kali delta X. Sampai yang terakhir apa? F berapa? Salah. Xn min 1 ya. Kan ini ujung kirinya. Xn min 1 kali delta X. Ada berapa suku nih? N suku karena dari 0 mulainya ya. 0 sampai N min 1 ada N suku. Nah ini akan kita jumlah. Akan dihitung. Coba kita lihat hitungannya. Ini. Hasil seluruhnya saya namakan Sn.
Kenapa pakai indeks n? Karena n-nya bergantung jumlah partisinya. Gitu ya. Oke, saya hitung ini. Kemudian akan saya ubah menjadi notasi sigma. Ini saya ingin tulis sebagai sigma. Nah, kalau sigma itu indeksnya kalian terserah mau i-nya dari berapa. Mau dari berapa? 0 sampai? Enggak, kan sebanyak n buah. Ini 0 sampai yang terakhir n-1. F xi kali delta x gitu ya. Tapi bisa juga saya pengennya sigma i sama dengan dari 1 sampai berapa? Hah? N plus 1 ya. Gitu, Profesor? Guyur dulu, Profesor. Kalau saya indeksnya ingin dari 1, bisa ya. 1 sampai N F X I-1. Kenapa I-1? Karena mulainya harus dari 0 ini. Jadi saat I-nya 1, ini harus X0. Gitu ya. Bisa juga indeksnya mau dari 11. I sama dengan 11. Sampai berapa? Hah? N plus 10. F apa? Min 11. Karena harus 0 nanti yang pertama. Gitu ya. Nah, saya akan pakai yang ini. Oke, ini pakai yang ini. Kemudian fx-nya saya akan masukkan. Tadi fx-nya apa? X kuadrat tambah 1. Jadi saya masukkan ini. Xi min 1 kuadrat tambah 1. Gitu. Delta X-nya tadi udah dihitung di sini 2 per N. Nah, gitu. Xi min 1-nya mau saya rumuskan ini. Xi 1 tambah 2i per N. Xi min 1 apa? 1 ditambah 2 kali i min 1 per N ya. Ini ya ganti i-nya dengan i min 1. Nah, ini. Ini Xi-nya menjadi 1 ditambah 2i min 1 per N. Seluruhnya kuadrat ya. Jadi Xi min 1-nya diganti ini. Kuadratkan. Pisahkan 1 per 1 sama saya. Ini dari mana? Sulap. Enggak benar ya. Ya, pokoknya ini dikuadratkan, dihitung, ketemu ini ya. Ini 1 sama 1 disatukan jadi 2 ini. Nah, kita udah punya sekarang gini. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari 4I per N. Yang ini. Sigma 2 berapa? Sigma 2 dulu. Hah? Sigma I sama 1 sampai N dari 2 berapa? 2. Hah? 2N. Kok bisa? 2-nya bisa keluar. Sigma 1 tadi adalah N ya. Sigma dari 4 ini yang gak ada I-nya bisa keluar. 4 per N. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari I. Tadi rumusnya apa? Sigma I N kali per 2. Itu ya. Yang ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N. 4I kuadrat per N. 4 per N-nya bisa keluar. Nggak dipengaruhi oleh I. Sama dengan 4 per N kali apa? Kali N tambah 1. 2 dikali 2N tambah 1. Ngintip kamu mah. Kirain udah apa? 6 ya.
Oke, itu saya lakukan ke masing-masing suku ini. Didapatlah ini. Sigma 2 jadi 2N. 4 per N sigma I. Sigma I ini. Kelihatan nggak ini? Nah. 4 per N konstanta. Bisa keluar 4 per N kali sigma 1. Jadi itu ya. Yang 4 per N itu sigma 4 per N. 4 per N-nya keluar. Sigma 1. Kemudian 4 per N kali ini N. Sama 4. Gitu. Yang ini 4 per N kuadratnya keluar. Nggak ada I-nya. Sigma I kuadrat adalah ini. Gitu. Pokoknya yang 3 itu harus apa? Sigma I kuadrat, sigma I pangkat 3. Ini tinggal disederhanakan, disusun, ketemu ini. Ini apaan lagi? Ke-save Nah. Sekarang coba balik ke sini. SN itu luas yang hijau itu persegi panjangnya. Sama L itu luas yang di bawah kurva. Besar mana? Hah? Jadi kita lihat bahwa si SN berapapun N-nya selalu sama L besar mana? Gitu ya. Jadi limit N mendekati tak hingga Sn akan, hati-hati kalau kecil limitnya bisa sama dengan. Luas kanan limitnya berapa? L, karena luas daerah. Luas daerah ya satu nilai. Yang ini berapa limit Sn? N menuju tak hingga? Hah? 32/3. Ya. Karena limit ini 0, limit ini 0. Masih ngikutin nggak ini tuh? Hah? Masih. Kok matanya kayak orang mati? Kurang semangat. Oke. Jadi saya dapatkan ini kecil yang barusan ditulis itu. Ditulis aja di sini. Limit Sn-nya lebih kecil sama dengan limit Sn-nya itu 32/3. Simpan dulu ini sama kita. Bahwa luas di bawah kurva lebih besar sama dengan 32/3. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama tapi pakai jumlah riman kanan. Jadi ceritanya ini cepat aja, sama kayak tadi. Ini sama, partisi sama, delta X-nya sama, XI-nya sama. Bedanya bikin persegi panjangnya ditentukan ujung kanannya. Sehingga luasnya nilai fungsi di ujung kanan ini. Fxi delta X. Kalau tadi Fxi min 1, sekarang Fxi. Buat di semua subinterval, jumlahkan luas yang hijau-hijau. Nah, kalau tadi saya pakainya Sn, sekarang yang ini pakainya Tn luasnya. Ya. Mana ini? Nah, ini Tn. Bedanya sama yang tadi apa? Yang tadi ini mulainya X0 sampai Xn min 1. Sekarang dari X1 sampai Xn. Hitung hal yang sama. Ketemunya ini. Ini nanti. Dihapus, ditulis lagi. Dari konstruksinya ini karena persegi panjang yang luar. Si Tn sama L besar mana? Tn lebih besar ya. Ini. Tn selalu lebih besar dari L. L itu luas di bawah kurva. Limitnya bisa sama. Limit L tetap aja L ya. Luas di bawah kurva. Satu nilai dia. Sedangkan Tn limitnya kita lihat dari sini. 32/3. Nah, jenuh kan ngitung gini?
nanti harus melakukan di ujian. Kalau nggak paham langkahnya ya susah. Kalau paham gampang, dan langkahnya gitu-gitu terus. Sekarang kalian ngantuk, di ujian nanti saya yang ngantuk, nungguin kalian ngitung kayak ginian. Dari hasil persegi panjang yang kiri dan kanan, kesimpulan tadi yang kiri, pakai persegi panjang kiri, dapatnya ini tadi. Pakai yang persegi panjang kanan, dapatnya ini. Nah, ini kita satukan. Jadi saya punya ini. L lebih besar sama L ini, lebih kecil ini. Sama angkanya. Kesimpulan, L ini persis sama dengan ini. Ya. Jadi, meskipun pakai persegi panjang kiri atau persegi panjang kanan, yang kanan kan kelebihan nih, yang kiri kekurangan. Kalau N-nya menuju tak hingga, dapatnya sama aja. Sama dapatnya. Nggak lebih kecil, nggak lebih besar. Jadi lain kali cukup ngitungnya pakai jumlah riman kiri aja atau jumlah riman kanan aja. Kemudian dilimitkan, akan sama aja. Kalau pakai titik tengah, hasilnya sama aja nggak? Akan sama aja karena tengah ini yang kiri itu yang ekstrim paling pendek. Yang pakai kanan itu yang ekstrim paling gede. Kalau di tengah-tengah pasti nilainya di antara ini juga. Nah, oke, begitu ya. Nah, ini konsep integral tentu nantinya. Ngitungnya gini. Nggak boleh integral 1 sampai 3 X kuadrat dx jadi sepertiga X pangkat 3 masukkan batasnya gitu. Nah, itu nggak boleh, cuma di SMA aja. Sama di UTS boleh. Di UAS nanti boleh. Oke. Nah, kita lihat dari fenomena tadi bahwa persegi panjangnya itu boleh ditentukan oleh ujung kiri, boleh ujung kanan, boleh titik tengahnya. Jadi itu istilahnya penentu tingginya itu ditentukan oleh titik wakilnya. Ya. Jadi nanti saya akan perbesar yang ini, yang biru. Bentar, untuk ngegedein gimana pakai ini. Nah, untuk selanjutnya konsepnya lebih umum. Di sebuah subinterval, penentu tingginya ini boleh ujung kirinya, boleh ujung kanannya, boleh tengah-tengahnya, boleh yang lain. Ini kan agak condong ke kanan, bukan tengah-tengah. Nah, nanti jadi ini istilahnya di mana ya? Ini subinterval ke I. Ini ada yang namanya titik wakil. Wakilnya XI garis. Garisnya nggak ada hubungan dengan rata-rata ya. Kalau di statistik kan suka rata-rata pakai bar. Ini buat apa wakil? Penentu tingginya ini. Wakilnya ini boleh ujung kiri, boleh ujung kanan, boleh tengah, boleh yang mana aja yang ada di sini. Ya. Oke. Nah, ini mah buat latihan kalian mengulang yang tadi. Pakai sebenarnya ngitungnya jumlah riman kiri boleh, jumlah riman kanan boleh, hasilnya akan sama aja. Sekarang saya masuk ke konsep yang umum, yang namanya jumlah riman. Bentar, sampai mana ya bahan kita? 2 halaman lagi. Oke, yang tadi salah satu contoh hitungannya, sekarang konsep umum aja. Oke, kita akan meningkat ke konsep umum yang namanya jumlah riman. Kalau tadi kan jumlah riman kiri, jumlah riman kanan, sekarang jumlah riman. Ini sih yang nemuin orang Eropa. Coba kalau orang Jawa Barat, namanya jumlah si Eman. Si Eman itu nama orang Jawa Barat ya, nama Sunda. Oke, ceritanya gini, sekarang umum. Ada sebuah fungsi terdefinisi pada interval tutup AB.
Kalau dibilang gini, fungsinya boleh continue, boleh tidak ya. Nggak ada syarat. Fungsinya boleh continue, boleh juga enggak. Boleh punya turunan, boleh enggak. Bebas fungsinya. Tapi sepanjang interval AB harus ada nilainya. Boleh positif, boleh negatif fungsinya. Kemudian langkah selanjutnya mirip kayak tadi. Interval AB kita bagi atas N bagian, tidak perlu sama lebar. Tadi kan kita waktu ngitung sama lebar semua delta X-nya ujung kurangi ujung dibagi N. Nah, di konsep yang umum delta X-nya boleh beda-beda. Meskipun nanti kalau ada soal biasanya dihitung delta X-nya seragam supaya gampang. Kalau beda-beda kan susah itu. Oke, tapi pada hakikatnya boleh beda-beda. Ini kurus delta X-nya, yang ini gemuk delta X-nya. Nggak apa-apa. Ya. Dan oh ya, yang bawah ini sebenarnya untuk keterangan aja. Titiknya sih di sini di sumbu X. Ini X0, X1, cuma saya tulis di bawahnya supaya nggak terlalu numpuk. Nah, kemudian kalau tadi dibaginya sama lebar, nih yang tadi ini X0, ini Xn, dan ini sama lebar. Kita punya lebarnya itu delta X sama dengan B min A per N kalau sama lebar. Kalau sekarang lebarnya nggak sama, maka diberi indeks. Ini subinterval pertama, lebarnya disebut delta X1 gitu ya ini. Subinterval kedua delta X2 dan seterusnya. Berapa lebarnya? Yang nggak bisa dirumuskan gini lagi karena beda-beda. Tapi ini ya, pokoknya ini delta X1, delta X2 dan seterusnya. Nah, sekarang pada setiap subinterval, gedein lagi. Nggak mau geser. Nggak mau geser. Ambil dulu tangannya. Gimana ngegesernya ya? Adobe suka bodoh ya. Update yang baru, Pak. Hah? Iya, masang di ITB gratis. Pilihin dulu nggak mau dia. Tetap nggak mau. Harus pakai ini nih. Aduh, pakai ini mah lompat, susah. Susah. Udahlah, biar aja mata kalian yang harus lebih awas. Jadi setelah terbentuk tadi partisi X0 sampai Xn, kemudian lebarnya masing-masing delta X1, delta X2 dan seterusnya sampai delta Xn. Nah, di setiap subinterval pilih satu titik yang mana aja. Mau ujung kiri boleh, ujung kanan boleh, mau di tengah-tengah boleh, mau agak condong ke kiri kayak ini boleh. Nah, ini namanya wakil. Wakilnya di subinterval ke-1 namakan X1 garis. Interval kedua X2 garis. Dan nggak harus sama ya. Yang ini agak condong ke kiri dari subintervalnya. Yang ini wakilnya agak ke kanan. Ujung kanannya boleh, ujung kirinya boleh ya. Ini yang ketiga ini. Yang keempat wakilnya ini. Yang kelima mana? Oh, ujung kanannya. Ini wakilnya. Gitu ya. Pokoknya di setiap subinterval pilih wakil. Wakilnya tuh namanya X1 garis, X2 garis, sampai Xn garis yang terakhir. Buat apa itu wakil? Untuk bikin persegi panjang. Ntar ini kebanyakan coretan. Harus dihapus lagi. Di subinterval ke-1 ini saya pilih X1 garis. Sebenarnya di sumbu ini ya. Saya perbesar lagi. Sebentar. Aduh, mau diperbesar dan digeser. Gimana caranya? Nurut lah kali ini mah. Nurut ya kali ini.
Hah? Pakai touchpad lebih gampang. Pakai ini juga pakai tangan lebih gampang ya. Ngapain pakai mouse gitu kan, pakai tangan tuh joget. Nah, saya nggak biasa pakai ini. Ini mah buat manusia-manusia yang generasi kucrit-kucrit. Oke. Nah, tadi pilih wakil, sebenarnya titiknya di sini di sumbu X. Untuk bikin persegi panjang ini setinggi nilai fungsinya. Bikin tingginya ini, lebarnya ini. Persegi panjang. Yang di sini tingginya negatif. Biarin aja negatif bikin persegi panjang. Yang interval ketiga, wakilnya ini X3 garis. Bikin persegi panjang. Ke bawah biarin aja. Yang keempat bikin persegi panjang. Yang kelima mana? Oh, wakilnya ini. Bikin persegi panjang sampai grafik, ya. Tuh. Bikin persegi panjang dan seterusnya. Nantilah hitungannya mah, pokoknya konsepnya gitu. Nah, kemudian kita hitung luas-luasnya ini. Yang pertama, berapa luasnya? Berarti nilai fungsi di titik wakil pertama kali delta X yang pertama. Betul? Yang kedua, F X2 garis kali delta X2. Hasilnya akan negatif, karena ini negatif ya. Biarin aja. Negatif ya, ikuti aja negatif. Jadi sama luas dalam tanda petik ya. Luas. Kalau luas harusnya positif. Ini enggak, luas bertanda lah gitu. Sampai yang ke I apa? XI garis wakil kali lebarnya. Gitu. Sampai yang ke N kita jumlahkan. Dijumlahkan dapatlah ini. Fx X1 garis delta X1. Fx2 garis delta X2. Fx3 garis delta X3. Sampai yang terakhir Fxn garis delta Xn. Itu semua dijumlah. Nah, ini namanya jumlah Riemann. Notasinya RP. Oke, namanya jumlah Riemann. Bangun. Jumlah Riemann ini tidak sama dengan luas di bawah kurva ya. Nggak ada. Jumlah Riemann tidak sama dengan luas di bawah kurva. Nanti setelah dilimitkan baru. Kayak waktu tadi membentuk persegi panjang apa? Jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan. Setelah dilimitkan baru benar-benar sama dengan luas di bawah kurva. Oke, ini namanya jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann ini tidak tunggal. Kenapa? Karena yang tunggal itu udah dipakai merek biskuit. Nah, temannya Regal. Tunggal. Mari tunggal ya. Yang ini tidak tunggal. Kenapa? Karena nilai ini bergantung banyaknya N kan. Kalau N-nya 10 dengan N-nya 20, ya pasti beda lah. Banyaknya sukunya juga beda. Kemudian bergantung juga kepada lebar ini. Pemilihan lebarnya yang bisa beda-beda. Nah, lebarnya tiap orang bikinnya bisa masing-masing. Kemudian juga bergantung ke wakilnya. Karena tinggi persegi panjang ini bergantung wakil. Oke, jadi jumlah Riemann tidak tunggal bergantung tadi jumlah subinterval, lebar subintervalnya, dan tinggi wakilnya. Wakilnya. Karena wakilnya menentukan tingginya. Jumlah Riemann dapat bernilai negatif. Tentu saja. Karena ini bisa negatif. Delta X-nya bukan bahkan bisa negatif. Karena nanti boleh aja dipartisinya dari kanan ke kiri. Ini delta X1, delta X2 itu ya. Nah, jadi intinya bisa negatif. Jumlah Riemann tidak sama dengan luas di bawah kurva. Nanti sama dengan kalau udah dilimitkan. Soal
habis 2 soal ini kita udahan. Soal nomor 1 saya buka aja ya. Hitungnya panjang. Tentukan suatu jumlah Riemann dari ini. Suka keluar nih di ujian soal mudah, soal bagian A. Ya. Lanjut dulu. Tentukan suatu jumlah Riemann. Kalau jumlah Riemann tadi kan perlu banyaknya partisi, N-nya berapa. Kalau nggak ditentukan di soal, ya pilih aja N-nya sendiri. Nah, ini pelit dia. 1 aja N-nya. Nggak boleh kalau keluar soal gini N-nya minimal 2. Kelas lain boleh 1. Pokoknya kelas ini minimal 2 N-nya. 1 terlalu enak. Meskipun benar ya. Kemudian lebarnya gimana? Ini kan intervalnya. Saya kerjakan manual aja ini. N-nya, ini X0-nya pasti 1. Ini, saya mau bagi 2 aja intervalnya ya. Ini, X1-nya berapa? X1-nya nggak harus sama lebar. 4, X2-nya 5. Bagi gitu. Jadi saya punya apa? Delta X1 subinterval berapa? Hah? 4,5. Oh, 4 kurang 1. Delta X2 5 kurangi 4 sebenarnya 1. Ya langsung tulis juga boleh. Delta X1 3, Delta X2 gitu. Setelah itu tadi langkahnya apa? Pilih wakil ya. Pilih wakil. Mau mana wakilnya? Yang ini mau berapa? Hah? Nggak mau. Mau wakilnya ujung kanannya ini. Jadi saya pilih X1 garis berapa? 4. X2 garis. Ujung kirinya 4 juga boleh. Supaya ngitungnya sekali. Boleh ya? Maka jumlah Riemannnya berapa? RP itu ya. Adalah nilai fungsi di wakil pertama kali delta X yang pertama, nilai fungsi di wakil interval kedua, delta X2. Masukkan aja. F berapa ini? 4 kali 3 F 4 kali 1. F4 berapa? 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 kali 1 sama dengan sekian. Udah itu jawabannya. Nggak tunggal soal ini. Ya. Jawabannya nggak tunggal. Kalau di ujian nggak akan dikasih yang kayak gini. Nanti meriksanya susah, beda-beda. Tapi paham nggak Kak waktunya? Satu lagi soalnya. Sama aja ya, soal kedua sama aja. Cuma N-nya ditentukan. Tuh. Tentukan jumlah Riemann dari fungsi ini pada interval ini, ujung-ujungnya ini min 1 dan 2, memakai 6 subinterval. Jadi N-nya udah harus pakai 6. Dan dibilang sama lebar. Jadi nggak ada pilihan. Jadi si A, si B, si C kalau bikin, kalau benar jawabannya pasti sama. Kalau ujian biasanya gini, supaya solusinya semua sama. Titik wakilnya ujung kanan setiap subinterval. Saya kerjakan manual aja ya. Ini. Oke. Saya di sini. Ini yang K38 betul nggak? Betul ya. Jadi kita lihat subintervalnya saya gambar dulu. Dari
min 1 sampai 2. Ini sebagai X0. Ini ada 6 subinterval. Ini jadi X6. Delta X-nya berapa? Sebenarnya mau pakai I boleh, enggak juga boleh kalau sama lebar. Kalau beda-beda ya harus delta X1, delta X2 itu. Ini delta XI boleh aja seragam. 2 dikurangi min 1 dibagi 6. 3/6 setengah. Dengan demikian saya dapatkan X1-nya berapa? Tab dibagi 6. 4, 5. Salah. Kurang ke sini. Sama lebar kan? Nah, sekarang sama lebar tuh kelihatannya enggak. Lihat, dilihat dari kota Lembang. Sama lebar ini. Ini X1 berapa? Min setengah. X2 berapa? X3 setengah. X4 1. X5 nggak mau 1,5 itu. Wakilnya adalah ujung kanan setiap subinterval. Jadi X1 garis berapa? Min setengah. X2 garis. X3 garis. Ujung kanannya ya. Jadi subinterval ketiga ujung kanannya setengah. Sampai X6 garis 2. Nah, maka jumlah Riemannnya adalah RP sama dengan F. Berapa? Berapa? Min setengah ya. Langsung ya. Kali delta X ya setengah. F berapa lagi? 0 kali setengah. F berapa lagi? Ini wakil-wakil ya. Ini si wakil nih. Ini wakil. Ini wakil. Setengah kali setengah. Sampai yang terakhir. F 2 kali. Jadi tinggal dihitung sendiri ya. Fungsinya kan diberikan nih. X kuadrat tambah 1. Min 1 setengah kuadrat tambah 1 kali setengah. F0 0 kuadrat tambah 1 kali setengah. Sampai yang terakhir berapa? 2 kuadrat tambah 1 kali setengah. Beres. Ini catatannya perlu nggak dari yang kemarin ini? Acak-acakan tapi ya itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai situ dulu kuliahnya.